dan remaja sebagai generasi penerus bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana masih memberikan kita kesehatan, nikmat keimanan, terlebih-lebih lagi nikmat kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh mubarakah ini. Salawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi yang tak bertopi, Nabi yang tak berdasi, Nabi yang tidak pernah melihat cewek-cewek seksi. Siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad SAW. Hadirin, masa muda, masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita dan romantika kehidupan. Keindahan masa muda dihiasi dengan bentuk fisik yang kuat, berjalan masih cepat, pendengaran masih akurat, pikiran masih cermat, kulit indah mengkilat, walaupun banyak jerawat, tetapi tidak gawat karena banyak obat di toko-toko terdekat. Oleh karena itu, pantas bila para pemuda dan para remaja menjadi salah satu penerus bangsa. Sebagaimana Syekh Mustafa Al-Ghalajaini, seorang pujangga Mesir, berkata, Inna fi yadis syubbanil amrul umati wa fi aqdaniha hayatuna. Sesungguhnya pada tangan pemuda terdapat urusan umat, dan pada kaki mereka terdapat kehidupan umat. Marilah kita teladani lagu Ojo Dibandingke yang telah kami ubah liriknya. Bangsa ini butuh orang yang hebat, orang yang kuat dan juga taat, berlandaskan iman dan juga takwa, berhati mulia itu kuncinya, menghadapi tantangan zaman harus ditopang dengan iman dan takwa. Ku berharap engkau mengerti, di hati ini ada cinta untuk negeri. Sebagai pemuda dan remaja, marilah kita renungkan surah Al-Kahf, surah An-Nisa ayat 9 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa law taraku min khalfihim
فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya mati meninggalkan setelah mereka keturunan yang lemah terhadapnya. Maka bertawakallah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar. Hadirin, Imam Hafidz Imaduddin Abu Al-Fida Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anil Azimnya menyebutkan bahwasanya menurut riwayat Ibnu Abbas, ayat ini turun berkenaan dengan seorang orang tua yang mewasiatkan kepada anaknya sebuah wasiat yang membawa kemudaratan baginya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya agar mengubah wasiatnya menjadi ketakwaan dan kebaikan. Hadirin, jika kita kaji lebih mendalam ayat tersebut, diawali dengan kalimat wal yahsya yang secara sematik al-wawul atifah wal lamu amri yahsya fi'lul mudhari najasun bilam, istimbatnya fawai yahsya ialah sidat amr yang mana kaidah mengatakan al-aslu fil amri lil wujubi. Pada dasarnya sebuah perintah menunjukkan kewajiban. Menurut ayat di atas, jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala memperingatkan manusia supaya tidak meninggalkan anak keturunan yang lemah baik fisik, Mental ataupun intelektual. karena hal ini bisa menyebabkan kemunduran. Apabila generasi muda sekarang ataupun yang akan datang memiliki kelemahan dalam hal-hal tersebut, maka bisa dipastikan mereka akan mudah terhanyut dalam gelombang kemerosotan moral yang disebabkan oleh pergaulan bebas serta penyalahgunaan media sosial. Oleh karena itu, wajib bagi kami, saya dan kita semua merasa takut jika meninggalkan anak keturunan yang lemah. Profesor Dr. B.J. Habibie mengatakan setidaknya ada 5 kelemahan yang harus dihindari, yakni Lemah fisik, lemah harta, Lemah ilmu, lemah semangat hidup. dan yang sangat ditakutkan ialah lemah akhlak. Seperti yang kita ketahui, pemuda saat ini seringkali gagah-gagahan seenaknya sendiri, sebagaimana sifat tersebut disenandungkan Bang Haji Roma Irama dalam lagunya yang berjudul Darah Muda. darah muda, darahnya para remaja yang selalu merasa gagah walau salah tak pernah mengalah. Masa muda, masa yang berapi-api, yang maunya menang sendiri walau salah tak peduli. Darah muda, Jeng jeng jeng, wahai kawan, para remaja berpikirlah dalam melangkah agar tidak menyesal akhirnya. Hadirin, sebagai contoh bagi para pemuda dan para remaja sebagai generasi penerus bangsa, maka marilah kita renungkan surah Al-Kahfi ayat 13. Nahnu naqussu 'alaika nabahum bil haqq
Sadaqallahul azim. Kami menceritakan kepadamu wahai Muhammad kisah mereka dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Dan kami menambah petunjuk bagi mereka. Maha benar firman-Mu ya Allah. Maha benar firman-Mu ya Rabbi. Maha benar firman-Mu ya Dzal Jalali wal Ikram. Dan Maha Agung. Dewan Hakim yang mulia, Hadirin Wal hadirat yang sama-sama berbahagia. Dari uraian tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya pemuda dan remaja sekarang ataupun yang akan datang harus memiliki semangat juang tinggi serta tanggung jawab penuh terhadap nusa, bangsa dan agama. Hal ini juga menjadi tanggung jawab kita semua selaku pemuda dan remaja supaya tidak meninggalkan anak keturunan yang lemah baik fisik mental Ataupun intelektual. Sebelum kami menutup syarahan ini, izinkan kami menyanyikan salah satu lagu. Cikini kodondang dia, Mari kita tingkatkan iman dan takwa. Jakarta, Tasikmalaya, agar tercipta bangsa yang sejahtera. Kediri, Pasuruan kota, mari bangun demokrasi bangsa kita. Madura sampai Papua, bijaksana gunakan sosial media. jika melihat sekarang sampah, jangan dibuang di pinggir kali. Jika ada kata-kata kami yang salah, Jangan disimpan di dalam hati. Unzur maqala wala tanzur maqala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Regu L akan membawakan syarahan yang berjudul Dakwah di Era Digital. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana serta hadirin yang dimuliakan oleh Allah. WR Sosial dan platform manajemen media sosial Hootsuite mengungkapkan bahwa lebih dari separuh penduduk di Indonesia telah melek alias aktif dalam menggunakan media sosial pada Januari 2021. Dalam laporan berjudul Digital 2021, The Latest Insight into the State of Digital, disebutkan bahwa dari total 274,9 juta penduduk di Indonesia, 170 juta diantaranya telah menggunakan media sosial yang menghabiskan 3 jam 14 menit dalam sehari. Penikmatnya hadirin,
mulai dari anak muda sampai orang tua, dengan bermodalkan smartphone dan kuota, mudah berselancar kemana-mana, melihat seluruh isi dunia. Namun sayang hadirin, penggunaan internet tanpa filterisasi yang kuat kerap menimbulkan kecanduan dan ketergantungan yang dahsyat, mulai dari kecanduan chattingan, update status memamerkan kekayaan, berselancar dari satu medsos ke medsos lainnya, sampai dengan kecanduan game online, porno, judi bola, bahkan menebarkan berita-berita hoax yang belum tentu kebenarannya. Kalau sudah begini keadaannya hadirin, mau jadi apa bangsa kita nanti? Inilah saatnya hadirin, kita jadikan media sosial sebagai sarana dakwah yang efektif dan kreatif. Untuk itu hadirin, berdirinya kami di sini akan membawakan syarahan yang berjudul Dakwah di Era Digital. Dengan berlandaskan pada Quran Surah An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Serulah manusia kepada jalan Tuhan dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa
yang tersesat dari jalannya. Dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Dalam tafsir Al-Azhar, Buya Hamka menjelaskan bahwa sabili rabbik dalam ayat ini sama dengan sabilillah, siratal mustaqim, dan ad-dinul haqq, agama yang benar, yakni agama Islam. Meskipun ayat ini ditujukan kepada Rasulullah, ia juga berlaku untuk umatnya. Dakwah menyeru kepada Allah adalah kewajiban dari setiap muslim. Dalam tafsir Al-Misbah, Profesor Quraisy Shihab menjelaskan seruan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengajak manusia meniti jalan kebenaran yang telah diperintahkan oleh Allah. Pilihlah jalan dakwah terbaik yang sesuai dengan kondisi manusia. Ajaklah kaum cendekiawan yang memiliki pengetahuan yang tinggi untuk berdialog dengan kata-kata bijak yang sesuai dengan taraf kepandaian mereka. Terhadap kaum awam, ajaklah mereka dengan memberikan nasihat dan perumpamaan yang sesuai dengan taraf mereka, sehingga mereka sampai kepada kebenaran melalui jalan terdekat yang paling cocok untuk mereka. Berpijak pada pendapat Profesor Quraisy Shihab tersebut, maka metode dakwah yang tepat dan mantap di era digital saat ini adalah metode dakwah kontemporer. Metode dakwah kontemporer adalah dai yang kontemporer, materi dakwah yang kontemporer, dan dai yang menggunakan media kontemporer. Kita perhatikan hadirin, nilai moral dan etika media sosial saat ini sungguh sangat memprihatinkan. Bukanlah sajian yang mendidik dan menarik yang banyak ditayangkan, namun yang terjadi adalah fakta sebaliknya. Tidak sedikit postingan Instagram yang memajang foto manusia tanpa pakaian. Tidak sedikit iklan di Facebook yang mengumumkan tempat mesum dan pelacuran. Tidak sedikit video-video tersebar di WhatsApp yang menayangkan adegan urakan. Bahkan kakek nenek pun ikut joget tiktokan. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min zalik. Kita sebagai umat Islam berkewajiban memerangi segala bentuk kemungkaran, menyeru kepada kebaikan dan kebenaran, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 104 yang berbunyi, وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأولئك
antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Imam Khalid Abdurrahman Al-Aki dalam Safa Al-Bayan Lima'anil Quran menjelaskan makna ayat ini. Hendaklah di antara kalian sekelompok orang yang berdakwah menuju kepada Allah, mengajak kepada kebaikan dan mencegah segala bentuk kemungkaran. Sejalan dan sejalin dengan misi ayat ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka rubahlah dengan lisannya. Jika tidak mampu, maka rubahlah dengan hatinya. Dan merubah dengan hati adalah cerminan dari iman yang paling lemah. Secara tekstual, ayat dan hadis tersebut memberikan landasan strategis dalam menghadapi maraknya penggunaan media sosial yang mengabaikan nilai etika, yakni kita harus berdakwah dengan cara Internalisasi, transmisi, Difusi, transformasi, dan aktualisasi syariat Islam sesuai dengan metode dan media yang ada, baik media sosial media digital maupun media elektronika. Betul hadirin. Mengingat betapa penting hal tersebut, kami mengimbau kepada para umat Islam, para santri mubalik, para pelajar mahasiswa, dan para guru untuk menguasai ilmu teknologi dan komunikasi agar demi tercapainya dakwah Islamiyah. Berkaitan dengan hal ini, Jalaluddin Rahma, seorang pakar komunikasi Universitas Padang, mengatakan bahwa dai saat ini tidak cukup hanya pandai ceramah dari masjid ke masjid, dari kampung ke kampung. Namun dai yang diperlukan adalah dai yang pandai orator, tahu ilmu komunikasi, pintar menulis, dan handal menggunakan media digital seperti komputer dan internet. Kepada para pemuda harapan bangsa, mari kita menjadi jurnalis muslim yang siap menjadi mu'addib, seorang pendidik, Muwahhid, seorang pemersatu, mujadid, seorang pembaharu, dan mujahid, seorang pejuang yang mampu menegakkan nilai-nilai Islam di zaman sekarang. Setuju hadirin? Alhamdulillah hadirin, sebagai upaya pemerintah dalam menghadapi maraknya penggunaan medsos, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai perubahan atas Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008, baik menyangkut konten yang tidak selayaknya diunggah maupun
menyebarkan berita hoax dan ujaran-ujaran kebencian, termasuk menjebol data tanpa izin. Dari sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa menyebarkan dakwah melalui media sosial saat ini menjadi solusi yang tepat untuk memerangi segala bentuk kemungkaran. Dan metode dakwah kontemporer adalah metode yang tepat dan mantap di era digital saat ini. Agar siap menjadi mu'addib, muwahid, mujadid, dan mujahid untuk mengelola derasnya informasi agar menjadi manfaat dan maslahat bagi seluruh umat manusia, khususnya negeri kita tercinta Indonesia. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Regu M akan membawakan syarahan yang berjudul Implementasi Moderasi Beragama dalam Kehidupan Berbangsa. Dewan Juri yang arif bijaksana, para hadirin yang berbahagia, izinkan kami menyampaikan syarahan, insyaallah bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin kaum muslimin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Muhammad Hashim Kamal adalah seorang sarjana Islam Afghanistan sekaligus mantan profesor hukum di Universitas Islam Internasional Malaysia. Di dalam bukunya yang berjudul The Middle of Moderation in Islam, The Quranic Principle of Wasatiyah, menyatakan bahwa moderasi beragama adalah kunci penting dalam kehidupan beragama untuk menjaga keseimbangan agar masyarakat mau saling menghargai. Namun hadirin, jika sikap ini tidak mau diimplementasikan,
maka potret agama yang harmonis akan semakin terkikis. Potret agama yang harmonis bisa menjadi teroris yang sangat sadis. Potret agama yang harmonis Malah memupuk paham fundamentalis yang radikal dan anarkis. Bahkan parahnya lagi bisa meruntuhkan persatuan dan kesatuan yang membuat bangsa Indonesia hancur berantakan. Untuk itu, implementasi moderasi beragama dalam kehidupan berbangsa adalah judul Syarhil Quran yang akan kami sampaikan. Sebagai rujukan, marilah kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran surah Yunus ayat 99 dan 100. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walau syaa rabbuka Afa'anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin wa ma kana li nafsin an tu'mina illa وَيَجْعَلُونَ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua manusia yang berada di bumi. Akan tetapi, apakah engkau Muhammad hendak memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman? Tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Dan Allah menimpakan azab kepada orang-orang
Hadirin, huruf hamzah pada kalimat apa anta adalah istifham yang mengisyaratkan bahwa manusia mustahil bisa menyamai kehendak Allah. Sehingga Imam Al-Baitahi dalam tafsir Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil juz 11 halaman 117 menjelaskan bahwa fala yumkinu tahsinu bil ikra'i alaihi fadla anil hafdi wa ta'hir. Tidaklah mungkin memperoleh iman dengan paksaan, apalagi dengan hasutan dan provokasi. Demikianlah yang ditegaskan Al-Quran. Tapi akhir-akhir ini justru jadi pemantik perpecahan. Jadilah dan perseteruan jadi alasan untuk saling mengkafirkan. Karena itulah moderasi beragama Penting diimplementasikan melalui prinsip at-tawazun, keseimbangan, al-i'tidal, keadilan, at-tasam, toleransi, dan at-tawasud, jalan terang. namun hadirin, implementasi moderasi beragama di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan, mulai dari maraknya radikalisme, Bergejolaknya ekstremisme, tersebarnya terorisme, berkembangnya ideologi yang merongrong Pancasila, aksi penegakan khilafah yang ingin mengganti konstitusi negara. Bahkan mirisnya, umat seagama saling mencela, merasa paham agamanya yang paling benar, cara beribadahnya yang paling benar. Sehingga muncul pertanyaan besar, mengapa kita saling membid'ahkan padahal agamanya sama, kitab sucinya juga sama. lalu apa masalahnya? Jawabannya adalah karena kelompok radikal memahami teks agama secara parsial, sedangkan kelompok lainnya memahami teks agama secara konseptual. Pada kondisi inilah, maka sikap wasatiyah atau moderasi beragama penting mengubah wajah Islam yang disebut sebagai Islam yang fanatik, Islam yang teroris, Islam yang ekstremis, menjadi Islam yang nyaman, Islam yang damai, Islam yang tentram, serta menjadi rahmatan lil alamin. Betul hadirin? Lantas, bagaimanakah cara kita mengimplementasikan moderasi beragama dalam seluruh sendi kehidupan berbangsa? Sebagai jawabannya, marilah kita simak firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Mumtahanah ayat 8. Allah Ta'ala berfirman, لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم
إن الله يحب المقسطين صدق الله العظيم. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Maksud dari ayat tersebut adalah Allah tidak melarang untuk berbuat baik dan berlaku adil meskipun kepada orang yang berbeda agama. Rasulullah selalu mencontohkan berbuat baik meskipun kepada seorang Yahudi. Rasulullah selalu memberikan makanan kepada laki-laki Yahudi yang buta, yang kerjanya setiap hari mencaci maki Rasulullah. Ketika Rasulullah wafat, lalu peran ini pun digantikan oleh Abu Bakar. Ketika Abu Bakar menyuapkan makanan ke dalam mulut laki-laki itu, lalu laki-laki itu pun memuntahkan makanannya seraya berkata, "Pasti ini bukan orang yang biasa memberikan aku makanan. Karena orang yang biasa memberikan aku makanan penuh dengan kelembutan dan kasih sayang." Abu Bakar pun menjawab, "Memang benar, bukan aku yang biasa memberikan engkau makanan. Karena orang yang biasa memberikan engkau makanan telah meninggal dunia, dan beliau bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang selama ini engkau caci maki." Mendengar nama Muhammad, bergetarlah hati laki-laki Yahudi buta tersebut. Menangis ia sejadi-jadinya sambil berkata, "Setiap hari aku menghina yang bernama Muhammad. Setiap hari aku mencaci maki Muhammad, tapi setiap hari pula ia memberikanku makanan. Wahai Tuhan, tolong tuntun dan izinkanlah saya memeluk agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Ya Rabbi salli wa sallim. Hadirin
yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai kesimpulan dalam syarahan kami, moderasi beragama harus diimplementasikan untuk memajukan Indonesia sebagai penganut agama yang moderat, adalah yang mau bertoleransi dengan sesama. Oleh karena itu, mari kita saling menghargai, bukan saling mencaci, saling bertoleransi, bukan intoleransi. Jika Indonesia harmoni, insya Allah diberkahi ilahi Rabbi. Sebelum kami menutup syarahan kami, izinkanlah kami menyampaikan sebuah pantun. Anak kecil duduk di papan, memakai dasi dan celana, puluhan menit berdiri di depan. Semoga syarahan kami bermakna. Unzur maqala wala tanzur maqala. Wabillahi taufik wal hidayah. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.